Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh. Itu direncanakan seperti itu. Franklin D. Roosevelt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Pertama, saya mengucapkan selamat bagi kalian yang telah melangsungkan pesta demokrasi hari ini. Semoga calon kepala daerah pilihan kalian itu terpilih. Oke. Baik bosku, seperti pada judulnya, admin Game Sastra sudah tidak tahu memberikan apa judul video yang sebenarnya saya sajikan ini. Jadi tolong teman-teman bantu admin untuk memberikan judul. Intinya, ini adalah Rocky Gerung dan Ibu Irma Chaniago. Yang kita tahu bahwa Ibu Irma Chaniago juga itu ada rada-rada nyerocos ketika melangsungkan debat. Tapi ini debatnya terpisah ya. Artinya kalian bisa membandingkan siapa argumentasi yang paling akal sehat di antara Irma Chaniago dengan Rocky Gerung. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Berpikir artinya mengevaluasi, berpikir artinya membuat jarak. Supaya ada dialektika, supaya ada percakapan, supaya ada duel argumen. Tapi dalam dua momentum, saya tidak memerlukan pikiran. Yaitu ketika saya lagi naik gunung. Ketika saya ada di gunung es, ketinggian 6.500 di Himalaya, saya nggak memerlukan pikiran. Karena saya mau menikmati sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Semua yang tidak pernah Anda pikirkan, jangan Anda bantah. Anda hanya membantah sesuatu yang pernah Anda pikirkan. Ya tadi kan sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Ketua MUI, sudah jelas loh ya pencerahan yang beliau sampaikan tadi bahwa siapapun Ustadz yang akan memberikan ceramah kepada masyarakat nggak ada masalah. Nggak ada masalah loh ya, jadi nggak perlu juga disampaikan justru bahwa, itu. jadi Nah begini, ini kan saya paham, jadi saya paham logikanya sebentar, tadi, sebentar, kenapa saya paham. kemudian harus dilarang? Karena tidak Nggak ada ada izin yang direksi. melarang. Ini dia. Ini satu. Jadi apa dong namanya? Ini Dibatalkan. Ini menurut saya ini fitnah lagi nih. Enggak, kan dilarang Saya itu bilang dibatalkan. tadi kan sudah saya sampaikan di Ya. depan tadi bahwa akan ada perbaikan. Tidak ada ceramah dilarang di Pelni. Tidak Oke. ada penceramah dilarang di Pelni, tidak ada pengajian yang dilarang di Pelni. Tapi Dan yang beliau bersangkutan- sebagai ketua MIU juga sudah yang bersangkutan mengatakan Nggak orang bisa, yang menjadi Fat. panitia. Jadi tunggu begini. dulu, Anda dengar dulu dong. Yang menjadi panitia itu terlibat radikalisme, makanya dipindahkan. Apa maksudnya? Kalau soal itu kan soal internal Pelni, apa urusannya dengan Anda juga? Oh, saya kan pengawas. Enggak bisa. Itu Anda oversight, mengawas, tidak bisa. Anda silahkan mengawas. BUMN itu tapi milik ingat negara. ya, tapi ingat. BUMN itu Iya, milik tapi negara. BUMN juga punya Punya apa? code of conduct. Loh iya. BUMN juga makanya kita punya harus legalitas. kita cari tahu ada Terus apa. Anda siapa? Kemudian mengatur-ngatur BUMN juga nggak Saya bisa. anggota DPR, Anda bisa. boleh ngontrol, boleh. Iya. Tapi nggak boleh juga mengatakan bahwa BUMN meng-hire buzzer, itu nggak benar. Saya mengatakan jangan sampai BUMN itu meng-hire buzzer. Dan kalau yang Ya kalau bersangkutan kalau yang punya nggak kompetensi. Kalau tidak meng-hire nggak usah disebut. Ini bulan Ramadan, Fat. Oh, bukan. Dari Coba dulu deh, saya lebih selalu bagus mengatakan, sedikit lah. Narasi yang bukan. Anda sampaikan ke publik itu harusnya lebih bagus sedikit. Narasi saya adalah narasi mencari kebenaran. Lebih bijak Bukan dalam masalah urusan soal bijak, cari kebenaran dulu. Dalam Gitu. bulan Karena Ramadan ini saya kita kira Anda cinta, harus lebih bijak. Kita cinta kepada bangsa dan negara ini. Kita ingin BUMN kita kuat. BUMN itu adalah cermin dari pasal 33, ya. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu maka Tunggu dulu. jangan rusak Karena BUMN itu- dengan tuduhan-tuduhan yang seperti Anda sampaikan tadi. Nggak benar itu. Ya justru saya ingin mengatakan kalau BUMN ini diisi orang-orang profesional, dia akan untung, Kalau itu bukan saya merugi. setuju. Kalau itu saya setuju. Dan karena dia untung Yang merugi, saya tidak dia akan setuju- menyumbang kepada rakyat. Yang saya tidak melalui setuju APBN hanya dan sebagainya. tuduhan Anda bahwa BUMN meng-hire buzzer. Saya tidak setuju itu. Ya, Dan harus Anda saya cabut tuh kata-kata itu. Saya katakan jangan sampai ini ya, karena ini related.
Jangan sampai meng-hire buzzer diisi oleh orang-orang yang profesional. Iya, jangan sampai meng-hire buzzer, tapi tidak ada BUMN meng-hire buzzer. Kita fokus ke Ya, temanya itu- itu, Ibu dan Bapak. Saya kira itu pendapat orang sah-sah saja kok. Boleh nggak itu diterima? Nggak boleh diterima. Kenapa? Karena nggak bisa diverifikasi. Misalnya itu beras bansos itu masih ada nggak di keluarga miskin yang ada di Tangerang misalnya. Oh, datang aja ke Tangerang. Si keluarga bilang iya, beras itu udah jadi bubur. Udah kami bikin nasi uduk. Dibawa nasi uduk itu ke Mahkamah Konstitusi. Hakim lima hakim itu bilang, kan yang dibagian Pak Jokowi beras, bukan nasi uduk. Coba bayangkan kekonyolan itu kan. Jadi sekali lagi kita mau coba lihat ini bahwa kita mau masuk dalam perdebatan yang betul-betul bermutu. Bukan soal ini mayoritas yang bisa, tapi mayoritas yang dungu mengapain terima prinsip mayoritas yang dungu. Kan sebenarnya itu kan. Jadi kita balik lagi bahwa memang 3 hakim itu minoritas, yang ini mayoritas. Tetapi di dalam politik ada prinsip bahwa less is more gitu. Yang sedikit bahkan berlebihan itu. Karena dia sedang menghasilkan perencanaan baru untuk kita pikirkan. Bahwa oke, tidak ada cewek-cewek Jokowi. Oke, berarti besok tidak akan ada pengalungan Satya Lencana pada 2 anak Jokowi. Kita lihat besok. Pasti ada pengalungan lagi. Karena bagi Jokowi yang ada di pikirannya itu adalah kemaslahatan keluarganya. Dari awal kita deteksi itu. PDIP mungkin terlena sedikit, tapi kemudian bangkit pikirannya tuh. Bahwa partai ini mesti didirikan, diasuh secara ideologis itu. Bukan dengan prinsip-prinsip kuantitatif. Jadi sekali lagi, bagi saya sebetulnya, saya gembira aja bahwa akhirnya harus kita restui kedunguan Mahkamah Konstitusi supaya lengkap. Pembusukan kemarin itu pamannya Gibran itu ya baru cabangnya itu. Pembusukan sebelumnya ya mungkin baru daunnya. Sekarang pembusukan di akar. Dan memang diperlukan pembusukan sampai di akar supaya pohon itu tumbang. Setiap pohon yang tumbang itu akarnya tercerabut, itu justru kesempatan matahari untuk menyinari kembali bibit baru di situ kan. Jadi terang benderang pada kita bahwa Pak Jokowi sekarang cemas karena Prabowo berusaha memasukkan sebanyak mungkin partai politik. Padahal prinsipnya less is more. Kue yang sedikit itu mesti dibagi dengan Jokowi udah gak cukup akhirnya. Jadi saya kira cerdik juga Prabowo. Masuklah PDIP, masuklah Nasdem, masuklah semua itu. Akibatnya apa? Ya Jokowi tersingkir. Dia dapat bagian yang paling kecil di situ kan. That's politics tuh. Tapi buat kita bukan itu politik. Politik adalah upaya untuk mengembalikan moral, the morality of the public. Dan itu yang tidak mungkin kita peroleh hari ini. Jadi oke, selebihnya mungkin kalau ada persoalannya, kita anggap aja bahwa akan ada banyak keguncangan. Ada yang bergembira karena ini malam pengantin demokrasi. Tapi ada yang menganggap bahwa ini guncangan pertama pada kursi kekuasaan. Itu dasarnya kan. Malam pengantin artinya ranjangnya bergoyang, artinya ada kerusuhan hormonal. Tapi pada saat yang sama, ada yang akan mengguncang kursi kekuasaan. Karena itu, di dalamnya ada kerusuhan moral. Kita pilih, mau nikmati kerusuhan hormonal, atau kita mau lihat bagaimana kerusuhan moral itu akan menghasilkan Indonesia yang lebih berbeda. Oke bosku, itulah tadi video antara Irma dan Rocky Gerung. Kita tahu Bang Rocky Gerung itu setiap berargumentasi itu kadang-kala mengungkit atau mengungkap sejarah para raja ataupun para perjuang di berbagai macam negeri yang ada di dunia. Nah, beda dengan Irma Chaniago, ya itulah, Anda tahu sendiri kan. Jadi kalau memang bagi saya sih Bung Rocky Gerung masih sangat-sangat jauh melambung di atas dibandingkan Ibu Irma Chaniago itu. Sepakat nggak itu? Sepakat dong. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.